Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Saya pengen cerita kepada teman-teman tentang darah tinggi. Ada teman saya ya, dia mempunyai darah tinggi, tapi kondisinya biasa-biasa aja ya. Kondisi darahnya itu tekanannya bisa di atas 200 begitu. Tapi dia nggak merasa pusing, nggak merasa badan nggak enak, dan akhirnya biasa-biasa aja dia bekerja, beraktivitas seperti biasa. Dia pikir itu hal-hal yang biasa begitu ya. Nah, ujung-ujungnya teman saya itu cuci darah. Saya kaget juga ketika dapat informasi, ya saya akhirnya cuci darah ini bukan nggak main-main loh, 2 kali seminggu udah cuci darahnya begitu. Saya tanya kenapa kok bisa kayak gitu ya. Oh, dia bilang begini, ya karena waktu saya darah tinggi saya nggak merasa pusing, jadi saya santai-santai aja begitu. Tapi ternyata itu nggak bener. Ini dia ceritakan, cerita ini dari dokternya ya. Ternyata itu nggak benar seperti itu. Kenapa bisa begitu? Nah, dia bilang bahwa cerita dari dokternya dan diceritakan ke saya, tubuh itu mencari keseimbangan baru. Nah, ketika orang memiliki darah tinggi, tubuh melakukan keseimbangan baru dengan menetralisir efeknya yang biasanya pusing dan sebagainya, dinetralisir sehingga nggak pusing begitu. Nah, ternyata yang membuat itu adalah ginjal yang harus bekerja keras jadinya untuk menetralisir darah tinggi itu gitu. Nah, nggak kerasa sudah hitungannya bulan tahun begitu ya, tekanan darah tinggi tapi nggak pusing. Nah, organ yang dihajar dalam tanda kutip ya, ternyata ginjalnya ini bekerja keras terus begitu. Akhirnya dites di laboratorium, kreatinnya tinggi, kreatinnya bisa di atas 10 ya. Jadi kreatin ini kaitannya dengan fungsi ginjal gitu, di atas 10 ya, bahkan kalau nggak salah ada angka 12 atau 14 begitu. Nah, dengan kondisi kayak gitu ya sudah deh, ginjalnya rusak, nggak bisa bekerja, nggak bisa menetralisir hal-hal atau darah dan asupan-asupan yang lain, sehingga dia harus cuci darah. Nah, itu dia tuh. Jadi bahaya sekali teman-teman yang punya darah tinggi, harus ditreatment dengan baik deh. Mendingan tanya ke dokter kalau misalnya ada hal-hal yang nggak enak begitu ya dalam tubuh kita. Biasanya itu pusing di sini gitu ya, terus juga badan nggak enak gitu, darah tinggi ya seperti itu. Jadi baiknya cek ke dokter. Namun kalau yang belum dan rasa-rasa kok kayak begini gitu ya, nah treatmentnya adalah dari asupan makanan yang paling kita penting untuk kita garis bawahi adalah makan makanan buah. Selain hindari garam katanya tuh nggak boleh. Jadi di garam benar-benar dikurangin ya. Dan yang bagus juga makan buah. Nah, buah-buah apa yang kiranya untuk bisa menanggulangi darah tinggi? Nah, itu ya. Yuk kita simak yang berikut ini. Bila kamu menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, maka dokter akan memberikan obat-obat anti-hipertensi untuk kamu, yaitu untuk mengendalikan tekanan darah tentunya. Namun selain itu, kamu juga dianjurkan untuk menerapkan pola makan yang sehat. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi buah penurun darah tinggi. Asupan makanan sangat penting banget ya, berperan untuk mengendalikan tekanan darah kita. Nah, penderita hipertensi umumnya dianjurkan untuk mengurangi asupan garam yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, sebagai gantinya, kamu dapat mengkonsumsi buah penurun darah tinggi yang kaya akan kandungan kalium, kalsium, dan magnesium. Apa saja buah-buah tersebut? Jangan lupa sebelumnya subscribe dulu channel Bersama Bang Yai. Oke? Nah, sekarang saya sampaikan buah-buahnya apa saja untuk penurun darah tinggi. 1. Pisang. Pisang adalah salah satu buah penurun darah tinggi yang bisa kamu konsumsi loh. Kandungan kalium dan di dalam pisang itu membantu menyeimbangkan jumlah garam di dalam tubuh kita, sehingga tubuh mampu mengontrol tekanan darah. Nah, kamu juga dapat mengkonsumsi pisang secara utuh, juga dengan cara memanggang atau mencampurnya ke dalam sereal. Sehat tuh ya. Yang kedua adalah semangka.
Buah semangka ini mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan magnesium. Buah ini juga mengandung L-citrulline yang bisa membantu melebarkan pembuluh darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Gitu toh ternyata ya. Yang ketiga adalah anggur. Kandungan polifenol di dalam anggur berguna untuk mengontrol tekanan darah. Polifenol dikenal sebagai antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh kita. Selain itu, buah ini juga mengandung tinggi serat dan rendah kalori. Jadi untuk Anda yang diet, nggak masalah tuh ya. Sehingga jika dikonsumsi secara rutin, bisa mencegah munculnya sindrom metabolik, termasuk hipertensi. Yang keempat, kiwi. Kiwi memiliki berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah seperti vitamin C, vitamin E, folat, dan kalium. Sebuah penelitian menemukan bahwa penderita hipertensi yang rutin mengkonsumsi 3 buah kiwi sehari mengalami penurunan tekanan darah yang lebih cepat. Kita makan. Rasanya enak banget ini kiwi ini ya. Enak banget. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah atau lupa makan kiwi kayak gimana ya, dia rasanya manis, ada asamnya sedikit. Kalau kita skala 1 sampai 10, manisnya sekitar 6. 7,5 dikit deh. Tapi ada asamnya sekitar 2 atau 3 gitu. Dan teksturnya teksturnya nggak begitu lembut ya, tapi kalau kita makan di mulut dia bisa langsung hilang begitu, kayak buahnya kayak langsung hilang, jadi enak gitu ya. Enak deh. 5. Delima. Menurut penelitian, mengkonsumsi jus buah delima lebih dari 1 cangkir sehari selama 4 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik atau batas atas dan diastolik atau batas bawah. Meski begitu, belum diketahui kandungan apa yang membuat buah delima dapat menurunkan tekanan darah. Para peneliti menduga bahwa kandungan kalium dan polifenol dalam buah inilah yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. 6. Buah bit. Buah bit juga dipercaya mampu menurunkan tekanan darah tinggi, dan sebuah penelitian menemukan adanya penurunan tekanan darah sistolik setelah 6 jam mengonsumsi buah tersebut. Hal ini karena kandungan nitrat dalam buah bit tersebut berperan dalam menurunkan tekanan darah. Selain mengkonsumsi buah penurun tekanan darah tinggi, kamu juga bisa menerapkan pola hidup sehat seperti membatasi asupan garam, membatasi konsumsi alkohol, dan juga kafein. Juga mengelola stres dengan sangat baik, serta rutin berolahraga. Jika cara-cara tersebut belum berhasil mengelola tekanan darah, sebaiknya kamu berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan darah tinggi yang lebih intensif. Oke, kalau gitu teman-teman semua, mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat untuk kita ya. Jadi buah-buah apa yang kira-kira harus kita stok di rumah. Kalau kita cemilan, mendingan pakai cemilan buah itu, sehingga teman-teman yang punya potensi darah tinggi mudah-mudahan bisa teratasi. Baik, sampai di sini dulu bersama saya dalam channel Bersama Bang Yai. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini biar saya semangat terus untuk berbagi kepada teman-teman semua untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.